Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan umat Islam sedunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dede Muslia Asfika, PJP Angkatan 4 Kabupaten Solo, Guru PJOK SMP Negeri 1 Ubung. Dengan fasilitator Sri Mayendri SPD, pendamping praktek Angga Pradana MPD. Sebelum saya saksikan Bapak Ibu, mari kita lihat bersama video tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelumnya. Termotivasi karena takut absen tidak hadir akan bermasalah nanti dengan tunjangan atau yang lainnya, tergantung pada kita. Motivasi apa yang membuat kita datang ke MDMP, itu motivasi pertama. Yang motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, datang ke sini untuk mungkin itu. Ada motivasi yang kedua dari sini, itu tergantung kita kembali. Dan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang datang dari diri. Kalau yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tanggung jawab dan yang harus dia lakukan tanpa ada dorongan atau imbalan serta penghargaan yang lain. Yang motivasi yang ketiga inilah yang akan kita harus tanamkan pada siswa kita. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi sebagusnya tidak ada lagi motivasi yang datang dari mereka itu karena adanya penghargaan atau hadiah. Contoh, mereka datang terlambat karena takut dapat hukuman, dan mereka tidak datang terlambat karena ingin dilihat satu penghargaan kalau dia bagus. Jadi tidak ada lagi motivasi itu yang hadir dari dia. Kalau dapat yang hadir dan motivasi dari anak kita, dia tidak datang terlambat, memang dia merasa itu tanggung jawabnya dan perlu dia lakukan karena itu untuk masa depannya. Motivasi itu yang harus kita tanamkan pada mereka. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar dari manusia, termasuk anak kita. Maka manusia yang Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar tersebut yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu pasti harus ada 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup seperti makan. Itu 5 itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang seperti perhatian. Jadi mereka harus ada yang memperhatikan, harus penuh dengan perhatian. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kekuasaan. Contoh dari kebutuhan tersebut, di sini bisa kita lihat suatu persoalan. Di
kelas 7 di SMP Taruna, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ana adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena kebutuhan dasar memang harus dipenuhi. Di sana dia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Kita tidak bisa menyalahkannya. Lanjut, masalah yang kedua, masih masalah Doni dan memaksa temannya untuk makan siang, namun jawabannya yang berbeda. Jika jawabannya dia mengatakan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Berarti dia membutuhkan perhatian. Dengan berbagai alasan dari anak tadi, dia selalu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, Pak Ibu. Kita tidak bisa menyalahkan langsung kesalahan yang dibuat anak. Lanjut dengan masalah yang sama, namun dengan jawaban yang berbeda lagi. Seandainya Doni menjawab karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin merasa dia lebih kuat, dia bisa dihargai dan ditakuti sama yang lain. Itu kebutuhan dasar yang dia penuhi. Dan kalau seandainya dia menjawab karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Tapi dia ingin mencoba hal yang baru, karena makanan yang diberikan hanya itu saja. Disinilah kita harus memahami, Pak Ibu, kebutuhan dasar mana yang dipenuhi dengan anak kita dan bagaimana solusinya yang akan kita carikan tanpa adanya hukuman, karena jangan sampai hukuman yang membuat dia melakukan kesalahan itu menjadi dendam. Nanti kita lebih bahas lagi yang selanjutnya. Di sini pemikiran data ini sejalan dengan pandangan Jenny Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu yang dari diri, bukan karena adanya hukuman atau penghargaan. Inilah yang akan kita bahas masalah kebutuhan dasar tadi, dan akan menyelesaikannya dengan 5 posisi kontrol. Itu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, manajer. Yang mana sebagusnya akan kita pakai dari 5 posisi tersebut. Untuk mengetahui yang mana yang harus kita gunakan dari 5 posisi kontrol tersebut, kita harus mengetahui dulu restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh restitusi di sekolah. Adik yang terlambat hadir di sekolah. Kalau Bapak Ibu memakai
memakai cara penghukum. Contoh cara penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat gurunya datang terlambat? Apa yang akan terjadi atau akibatnya? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah melihat motor bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau kita akan menggunakan hukum tadi. Lanjut, kita menggunakan posisi kontrol dengan membuat orang merasa bersalah. Ada suara memelas, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Akibatnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yuk, posisi kontrol sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk dulu sana." Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Yuk, kita pakai posisi kontrol memantau. Nada suara datang, bahasa tubuh yang formal. "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai?" "Tahu, Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya." "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Bagaimana perasaan murid kita seperti ini? Dan berakibat, murid memahami sanksi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap dibuat nyaman, yaitu dengan memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Lanjut, kita memakai posisi kontrol manajer. Ada suara tulus. "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu, Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, berkecak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedikit sedih dan akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menyempatkan diri. Sebagai teman murid, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan
Lanjut, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika kita bisa hidup di dunia kualitas kita, hidup akan sempurna buat kita. Tapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebaikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebaikan. Sekian Bapak Ibu, itu sensasi budaya positif yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan meskipun untuk saya sendiri masih menerapkannya perlahan-lahan karena tidak mudah kita yang selama ini menegakkan disiplin dengan cara adanya hukuman atau penghadap imbalan. Mereka sudah terbiasa seperti itu. Sekarang kita harus dengan cara manajer tersebut berlembut-lembut bertanya dengan cara tulus. Itu mungkin tidak mudah, tapi mudah-mudahan saya mengambil hikmahnya dari materi ini. Semoga memang adanya ilmu yang saya dapat ini bisa membuat perubahan di dunia pendidikan, terutama pada generasi penerus. Kalau seandainya kita merasa ini adalah cara yang gagal, mungkin Ki Hajar Dewantara tidak bisa memerdekakan pendidikan dari zaman Belanda. Karena pemikiran Ki Hajar Dewantara itulah yang membuat pendidikan sekarang ini maju seperti yang kita rasakan. Seperti apa pemikiran beliau? Yang seperti yang materi yang kita dengarkan tadi, itulah yang mencoba beliau terapkan selama ini sehingga bisa membuat pendidikan itu bebas dari penjajahan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapatkan ilmunya Ibu. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kita, yaitu Bapak Pendidikan yang ing ngarso sung tulodo ing madio mangunkarso tut uri handayani, yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Semoga kita bisa menjadikan tuntunan untuk murid-murid kita di sini. Lanjut. Sesuai pemikiran Bapak tersebut, pendidikan itu dianalogikan sebagai penyemaian berbagai benih. Guru sebagai petani yang merawat benih, murid sebagai beragam benih yang ditanam. Yang dimaksud yaitu guru sebagai benih, guru sebagai petani, murid sebagai benih. Kalau benih yang kita tanam itu bagus, tumbuhnya pasti bagus. Jadi di sini maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatannya. Di sini kita bisa membentuk karakter anak, yaitu perubahan pada budi dan pekerti. Di budi kita bisa menanamkan cipta, yaitu menanamkan pikiran. Rasa memperhalus perasaan, karsa memperkuat kemauan. Pekerti yaitu tenaga yang menyehatkan jasmani. Nanti akan kita perjelas bagaimana kita menumbuhkan rasa, cipta dan karsa terhadap anak. Di sini ada bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada siswa. Ada di satu ada motivasi manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan 5 segitiga restitusi. Di situ kita bisa dengan cara ini, insya Allah kita bisa menanamkan kodrat yang ada pada anak kita.
Contoh motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini maksudnya sebaiknya kita tidak lagi ada suatu kesalahan anak itu hukuman, tapi berupa sanksi yang bisa menanamkan merasa bersalah pada dirinya. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut, kita akan mencapai yang nomor 3 ini. Karena yang di nomor 2 untuk mendapat imbalan, seandainya siswa melakukan hanya untuk mendapatkan imbalan dari kita, itu kita belum bisa menanamkan kodrat yang dimaksud pada anak tersebut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berpaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. 5. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Contoh di sini, Ibu Ambar, guru wali kelas 10 di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari kasus tersebut, kita tidak bisa langsung menyalahkan anak. Jadi kita cari tahu dulu apa kebutuhan anak tersebut, kenapa dia sampai seperti itu. Maka dalam kasus ini Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi jika masalah tersebut anak kita tanyakan alasannya seperti itu, berarti kebutuhan yang dia butuhkan adalah bertahan hidup. Jadi dari situ kita harus tahu dulu apa alasan anak. Kita tidak bisa langsung menyalahkan yang dilakukan itu salah, karena setiap anak itu punya alasan kenapa dia melakukannya. Disitulah yang pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi disebutkan, kita tidak bisa selalu menyalahkan anak, namun kita harus mengetahui kodrat apa yang ada pada anak tersebut, sehingga dia bisa merasakan kalau yang dilakukan itu salah, dia tidak akan berbuat kembali. Kalau seandainya kita langsung menghukum tanpa kita mengetahui alasannya tersebut, dan kita tidak cari tahu tentang kebutuhan apa yang dia perlukan, dia akan menjadi suatu penyesalan nanti di situ, dan akan menjadi suatu dendam atau amarah yang tidak bisa dia luapkan. Jadi kalau memang di sini kita sudah lihat tadi, kalau manusia itu mempunyai 5 kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dan alasan Doni tersebut ada karena ia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Jadi itu bukan alasan atau bukan kesalahan yang dia lakukan, meskipun kita melihat itu adalah salah, karena itu adalah merupakan satu kebutuhan yang ada pada manusia. Nah, ada 4. Yang kedua, ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 10 di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Doni. Berapa anak di kelas 10 telah datang mengeluhkan, sudah tadi lanjut, masih sama.
Cuma alasannya yang berbeda. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil rekan temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta kasih sayang. Jadi dia membutuhkan cinta kasih sayang. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan, di sini dia mempunyai alasan karena dia ingin diperhatikan. Karena mungkin dia kurang perhatian dari orang tua. Jadi kita perlu memperhatikan. Jadi kalau seandainya kita melakukan menyalahi dia di sini, sementara alasannya karena dia ingin diperhatikan, berarti dia masih kurang kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Lanjut, masih masalah yang sama, namun dengan jawaban yang berbeda, yaitu bila Doni itu menjawab iseng saja karena ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi setiap yang dilakukan oleh anak itu ibu-ibu, dia punya alasan dan itu adalah semua kebutuhan kebutuhan dasar pada manusia. Jadi tidak ada yang dilakukannya itu salah. Itu yang harus kita pahami. Setiap alasan anak yang melakukan kesalahan, karena bukan sepenuhnya itu adalah kesalahan. Disitulah yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan, agar kita bisa mencari kodrat anak tersebut, yaitu mencari alasan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa adanya hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang dimaksud merdeka belajar itu siswa dimerdekakan dari hukuman. Karena tidak selalu hukuman untuk anak yang melakukan kesalahan adalah jalan keluarnya. Seperti ini hukuman, sanksi, restitusi. Di sini ada tugas guru: mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua siswa. Siswa belajar mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang siswa, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, bukan itu tugas guru. Dan siswa juga bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru atau memutuskan untuk teman kamu. Untuk melaksanakan tersebut, kita bisa membentuk keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kita sekarang bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu ada pada siswa, maka peraturan itu tidak perlu sulit lagi kita untuk menjalankannya. Seperti kita memberikan bagaimana siswa ini meyakinkan kalau kelas itu harus ada aturannya, tapi yang bisa mereka jalankan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi yang membuat peraturan itu sekarang, kalau bisa anak itu sendiri atau timbul dari dirinya, bukan kita lagi yang membuat harus masuk jam sekian, harus datang sekian, tidak.
kita timbulkan dari dia, bagaimana supaya yang kalau dia lakukan terlambat, oh dia salah. Dia yang merasa kalau yang dilakukan itu salah. Saya sendiri sudah mencoba pada kelas 89 itu dengan tidak ada lagi hukuman, namun dengan nilai. Jadi sendirinya siswa itu tidak kurang, dikatakan tidak ada yang terlambat, masih ada, tapi sudah merasa kurang dan merasa kalau dia terlambat nilai kurang itu adalah kesalahan dia. Jadi tidak sulit-sulit lagi mengatakan pada anak, oh kalian harus masuk, kalau enggak ikut itu. Tidak. Jadi dari yang pelajaran saya dapat, saya sudah bisa menerapkan pada mereka. Insya Allah, alhamdulillah, mereka sudah bisa memahami kalau melakukan itu salah dan itu akan mengurangi nilainya. Tapi tidak ada lagi satu hukuman untuknya dan membuatkan dia dongkol. Ya sudah ada yang mencoba, yang murid sudah ada kan yang kita cobakan di kelas. Itu membuat akhirnya kelas akan menjadi nyaman. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, manajer. Di 5 posisi kontrol ini, ibu-ibu bisa memakainya yang mana? Itu tergantung pada ibu. Itu tergantung pada ibu kembali. Seperti kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu kalau seandainya guru memakai posisi penghukum. Restitusi. Sebagai seorang guru, ketika siswa Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan siswa Anda akan kesalahannya yang sama di waktu yang sebelumnya. Anda akan bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat siswa Anda merasa menjadi anak yang gagal. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan cara restitusi tadi, kita bisa membuat proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi suatu masalah serta membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Insya Allah dengan restitusi ini, kalau kita terapkan, kita bisa menjadikan siswa tersebut merasa kalau yang dilakukan itu dia salah, dia merasakan kesalahan tersebut. Melalui restitusi, ketika siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan siswa untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Seperti ini segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau seandainya anak kita melakukan kesalahan, kita jangan ucapkan dia adalah salah. Namun tanyakan mengapa dia melakukan, apa alasannya, dan carikan solusinya. Ini dimaksud dengan restitusi tersebut.
Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebaikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebaikan. Itu saja dapat saya sampaikan dengan ilmu yang sudah saya dapatkan. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, mungkin dengan cara perubahan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, kita bisa menanamkan kodrat yang ada pada anak kita. Terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan serta mungkin bisa nanti untuk diterapkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.